Assalamualaikum Mas Tony Rosid, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma- Alhamdulillah kabar baik Pak Isan. Mantap. Sudah makan pagi atau makan bergizi gratis? Enggak sekolah kan ya sudah ya. Karena ini orang ada yang nanya ini guru di sebuah daerah. Ini gratis gimana wong 335 triliun dari APBN kok jadi nama bergizi gratis? Kan APBN dari pajak kita juga kalau kita beli air mineral, beli apa itu kan bayar pajak ya. Masya Allah sorotannya luar biasa. Sementara berbagai kisah apa tuh keracunan cing dimasak malam dikasih siang tak gimana ya nampaknya menjadi sorotan. Nah, cari kambing hitam atau akan dievaluasi balik dari Amerika langsung oleh Pak Presiden katanya. Nah, apa yang Mas Tony lihat sorotan ini ya? Loh, belum lagi urusan reformasi Polri ini ya. Belum reformasi makan bergizi gratis. Polri ini apa ya langkah lebih cepat dibandingkan oleh Pak Doviri ini pensiunan Polri yang sudah ditunjuk oleh Pak Prabowo. Puluhan polisi telah disiapkan oleh Kapolri. Apa yang terjadi ini, Mas Tony? Alkisah di balik kisah ini. Belum satu tahun udah ada geng yang satu ini yang tadi menyangkut berita awal menunjuk-nunjuk lanjutkan Prabowo Gibran. Ini macam mana Pak Prabowo enggak sedemikian nampaknya pidato-pidatonya ya. Apa yang Mas Tony lihat? Nah, belum lagi nasib P3, apa yang terjadi di ujung kisah di tengah-tengah Hang Heng Hong, ibu kota IKN, ibu kota negara akan menjadi ibu kota politik, sebuah bahasa baru yang mencuat baru-baru ini. Kemana arah cerita ini? Silakan Mas Tony Rosid, 30 menit kita berbincang Alkisah di antara yang tadi kami ungkap. Tafadhol Mas Tony. Pak Isan dan seluruh pendengar hasil, terima kasih waktunya. Yang pertama barangkali ini krusial dan sangat serius karena berkaitan dengan nasib bangsa berbasis penegakan hukum. Karena bangsa itu akan dilihat baik buruknya itu pada yang paling krusial dan fundamental itu pada penegakan hukum. Kalau tidak ada penegakan hukum, jangan pernah berharaplah bangsa itu akan menjadi baik. Dan mestinya munculnya KPK menjadi sebagai tim ad hoc ya, lembaga ad hoc yang tidak pernah dibubarkan udah bertahun-tahun. Itu menjadi sebuah kritik pada semua lembaga hukum termasuk Polri untuk melakukan evaluasi yang berujung pada reformasi. Apa yang kemudian reformasi ini kemudian menjadi menjadi kontroversi ya masyarakat. Kenapa kok tadi sudah Pak Isan sebutkan di dalam berita, kenapa yang menjadi panitia reformasi itu adalah mereka sendiri, padahal mereka adalah yang bermasalah. Kenapa tidak melibatkan pihak-pihak luar? Karena apa? Begini Pak Isan, ya pada prinsipnya betul bahwa ada namanya look at the mirror, lihatlah kaca, cermin. Cermin itu faktor eksternal, unsur eksternal, mesti ada yang bisa mengidentifikasi berbagai persoalan dan mengevaluasi persoalan itu. Nah, kalau tidak ada unsur luar, ya, yang namanya penganten atau yang namanya orang yang punya hajat itu kan tidak tahu. Biasanya panitia itu menunjuk orang lain. Karena orang lain yang lebih paham, lebih objektif, lebih kritis. Sementara orang yang ada di dalam itu lebih terkontaminasi oleh subjektivitas diri. Ini penting. Tetapi sesungguhnya kalau mau reformasi itu ada di pucuk pimpinan. Saya selalu menggunakan teori Rasul itu annasu ala dini ra'isihim. Jadi masyarakat itu, komunitas itu, anggota organisasi itu, kemudian nasib sebuah lembaga, institusi atau apapun sejenisnya itu akan ditentukan oleh faktor pimpinannya atau unsur pimpinannya. Ya,
caranya gimana? Apa yang perlu direformasi dari Polri? Saya masuk pada hal yang lebih substansial. Yang pertama, Pak Ihsan, itu adalah oknum-oknum, banyak oknum yang masih menjadi maklar kasus. Kalau itu hilang, ini luar biasa. Dan siapa yang bisa menghentikan itu? Ya Kapolri. Ya, maklar kasus, gitu kan? Jadi oknum itu ada dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Kalau itu diberantas, kalau itu dihentikan, kalau itu ditiadakan, ya, kemudian ada sikap tegas, ya, dari kebijakan Kapolri terkait dengan maklar kasus ini menurut saya sudah menjadi sebuah bukan hanya reformasi tapi revolusi, ya, mental revolusi yang ada di Polri, ya. Yang kedua adalah backing bisnis ilegal. Ada oknum-oknum yang melakukan backing bisnis ilegal. Ya, memang bisnis ilegal itu perlu backing aparat. Kalau tidak, ya mereka tidak akan pernah bisa bicara. Aparat itu macam-macam. Saya pikir termasuk ada oknum-oknum di semua tempat, termasuk di Polri, di TNI atau di kementerian. Saya pikir itu ada oknumnya. Nah, kalau backing bisnis ilegal, ya, yang sudah dinarasikan oleh Pak Prabowo ini nampaknya juga belum berjalan, belum terrealisasikan pada tataran praktis di tingkat bawah. Ya, jangan sampai ada TNI, Polri, ya, aparat-aparat oknum-oknum yang melakukan backing, Pak. Dalam sebuah pidato di HUT, ya, itu kan tegas dan jelas. Tetapi dalam prakteknya, ya, masih banyak oknum, ya, yang melakukan backing yang terhadap bisnis ilegal, apakah itu judi online atau itu kasino atau itu bisnis tambang dan sebagainya, ya, tambang liar yang sekarang sudah mulai dititikam. Kemudian yang ketiga adalah pungutan liar. Mbak Ihsan, ya, mesti tidak ada pungutan liar yang kecil sampai yang besar. Ini banyak oknum yang masih melakukan itu, pembuatan KTPK, kemudian KTP, SIMK, kemudian transaksi di jalan, di lalu lintas dan sebagainya. Masih kita temukan banyak oknum dan video-video itu kan viral, ya, berkaitan dengan soal ini. Kemudian yang keempat adalah tidak ikut berpolitik, ya. Munculnya istilah parcok, partai coklat. Ini kan sebenarnya karena ada keterlibatan banyak oknum kepolisian dalam politik, baik itu pilkada, pileg maupun di pilpres, dan itu sudah sangat vulgar. Jadi masyarakat sudah sangat tahu bahwa ada yang namanya parcok, ya, partai coklat. Ini menurut saya sebuah ironi, semestinya tidak boleh dianggap biasa, dianggap wajar, dianggap normal. Ini adalah sesuatu yang tidak normal. Harus mengembalikan polisi kepada profesionalitasnya. Polisi tidak boleh ikut di ranah politik praktis, karena itu ada wilayahnya partai politik atau ada kaitannya dengan masyarakat atau relasi politiknya dengan para pemilih. Ya, polisi semua instrumennya tidak boleh itu masuk ke situ. Dan yang kelima itu adalah tidak boleh represif, ya. Ya, ada yang mengusulkan polisi itu bawa pentungan aja. Saya pikir perlu memang polisi punya senjata, ya. Memang di sebuah negara ada yang tidak punya polisi. Ada sebuah negara polisi hanya membawa pentungan saja. Tapi di Indonesia, karena polisi itu menangani hal yang berkaitan dengan kriminalitas, perlu dipersenjatai tapi terbatas. Ya, terbatas. Kenapa tidak boleh polisi itu punya senjata sama dengan TNI, senjata organik? Ya, itu pada akhirnya ketika polisi menghadapi demonstrasi, ya, kemudian menghadapi situasi tertentu, ini bahaya ketika mereka memegang senjata organik. Saya pikir 5 itu, Pak Ihsan, perlu menjadi sebuah renungan di dalam proses reformasi Polri. Ya, dengan ide dan gagasan saya, siapa tahu kemudian saya direkrut menjadi bagian daripada 52 orang dari pihak luar, gitu ya, dari akademisi, dari universitas, gitu kan. Nah, bisa jadi. Nah, ini menawarkan diri nih, Pak Ihsan. Sekarang menawarkan diri nih. Karena belum termasuk yang dipanggil, kan, demi kebaikan, menawarkan diri kita untuk memberikan masukan, baik sebagai secara formal maupun secara tidak formal. Oke, kita
itu sebuah masukan ya, masukan saja. Semoga didengar menjadi sebuah proses tahapan reformasi yang akan berjalan di tubuh Polri. Saya pikir kalau 5 itu konsisten ya di punya komitmen di reformasi secara konsisten, ini dampaknya akan berubah total trust publik kepada Polri. Jadi betul-betul Polri itu mengayomi rakyat, melindungi rakyat, mencintai dan menyayangi rakyat. Ini top judge rank. Ya, bisa-bisa. Polri ngambilin itu mengelola makan bergizi gratis macam kopat-kopit dulu ya. Ini juga menjadi sebuah masalah. Lanjut Mas Tony, 335 berkaitan triliun dengan ekonomi new ekonomi ya, di mana Pak Jokowi Presiden ke-7 itu tentu menjadi utusan Indonesia untuk menjadi bagian dari Dewan Penasehat di sana. Kita perlu mengapresiasi, kita perlu bangga, kita perlu berpikir positif karena Indonesia ada tokohnya mantan presiden atau tokohnya paling tidak ada personalnya yang dipercaya oleh new economy untuk menjadi bagian yang ikut berperan dan mewarnai. Cuman memang memunculkan satu pertanyaan, kenapa Pak Jokowi, kenapa bukan SBY yang notabene ya jaringan internasionalnya kuat ya, dari sisi bahasanya juga sangat kuat. Ini menjadi sebuah, dan SBY itu adalah sosok presiden yang hadir dalam pertemuan-pertemuan global, pertemuan-pertemuan lintas negara, pertemuan-pertemuan internasional lebih intens, lebih banyak daripada Pak Jokowi ketika jadi presiden. Gitu. Dari sisi bahasa, memang Pak SBY tentu dianggap lebih menguasai karena pernah kuliah juga di Amerika. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan, gitu. Apakah ini maksudnya? Ini kan sebuah pertanyaan, sekedar pertanyaan. Apakah maksud Pak Prabowo memberikan ruang bagi Pak Jokowi ke sana itu seperti mengenai ke Vatikan dulu untuk jenguk wafatnya Paus? Ya. Apakah ini dalam kerangka proses politisasi ya, ada nuansa politik di mana Pak Jokowi udahlah ngurus yang di luar aja supaya tidak banyak cawe-cawe urusan dalam negeri. Apakah maksudnya begitu? Sekali lagi ini sebuah pertanyaan. Lagi-lagi Pak Ihsan, ini sebuah pertanyaan. Saya yakin Pak Jokowi paham, Pak Jokowi ngerti dari semua permainan ini. Apakah ini betul-betul sebagai, kenapa? Memang Pak Jokowi yang ketika jadi presiden 10 tahun relatif tidak aktif di dunia internasional atau pertemuan-pertemuan global, kemudian diberikan posisi ya di dalam struktur organisasi internasional. Ini kan wajar kalau kemudian menciptakan sebuah, dan kecuali mantan presiden satu-satunya tinggal Pak Jokowi misal, yaitu kita tidak bertanya lah, bukan mempertanyakan lah, tidak bertanya, beda. Mempertanyakan kan meragukan, tapi kalau bertanya itu kan kemudian bukan soal skill, bukan soal integritas, tapi lebih pada aspek atau unsur politis yang ada. Itu Pak Ihsan. Ya. Kemudian soal MBK Pak Ihsan. Ya. Memang sudah bisa kita prediksi makan bergizi gratis ini itu tidak bisa simsalabim. Kenapa? Karena melibatkan unsur yang sedemikian banyak dan luar biasa. Berapa catering ya yang dibutuhkan? Karena menangani satu tempat itu 3.000, 4.000, 5.000 siswa sekali masa ya, dengan bahan mentahnya, dengan proses masaknya, dengan kokinya, dengan transportasinya dan sebagainya, itu
membutuhkan banyak hal yang bahkan jika ini ada kesalahan satu, ini harus menjadi sebuah sistem. Ya, ketika ada salah satu yang tidak siap, tempatnya tidak siap, bahan bakunya tidak siap, kemudian teknologi atau alatnya tidak siap, lalu koki atau SDM masanya nggak siap, transformasinya nggak siap, ya, dan salah satu saja, nggak usah dua, ini kan sistem, akan berpengaruh. Sistem itu adalah sesuatu yang terdiri dari bagian-bagian. Ketika terjadi satu perubahan pada satu bagian, akan mempengaruhi bagian yang lain. Ini kan sebuah sistem MBG ini melibatkan banyak unsur, banyak pihak. Ketika salah satu bermasalah, akan jadi masalah. Terjadilah kemudian soal waktunya, terjadilah keracunan, sudah bisa kita prediksi. Itu bahkan terjadi. Kalau sampai hari ini ada 6.452 kasus dan akan bertambah. Kalau kemudian ini terus dijalankan akan bertambah. Kenapa? Karena ketidaksiapan sistem. Butuh waktu. Ya, catering di Indonesia itu berapa sih banyaknya? Apakah setiap kelurahan atau setiap kecamatan itu punya catering yang mampu untuk mengcover itu? Apalagi di daerah-daerah. Apakah kemudian catering itu secara kualitatif itu memenuhi standar? Apakah kemudian bahan baku di sana itu ada? Apakah mereka juga punya alat yang cukup, yang lengkap? Ya, apakah kemudian jaraknya itu dekat antara tempat catering yang menjadi dapurnya dengan sekolah-sekolah itu? Apakah sekolah itu cuma satu? Apa beberapa tempat? Bagaimana waktunya dan sebagainya? Udah bisa diprediksi secara awam, ya, secara awam bahwa ini akan masalah. Jadi nggak usah sekarang. Dan ini kalau diteruskan ada masalah, maka saya setuju kalau kemudian ini dievaluasi. Bila perlu tidak dilanjutkan, diganti dengan program-program yang bisa, ya, yang sepadan, ya, yang sejenis, ya, tetapi tidak melibatkan sebuah sistem yang rumit dan yang menimbulkan sebuah persoalan yang kompleks. Misalnya, Pak Ustaz, ganti saja misalnya orang miskin di Indonesia yang kalau menggunakan standar dari BPS, ya di bawah 19.000 pendapatan per hari atau di bawah 600.000 pendapatan per hari, kategori miskin itu sekitar 8 sekian persen, dan itu jumlah totalnya ada 26 juta masyarakat Indonesia. Kalau jumlah orang miskin 26 juta orang ini, kasih aja per bulan itu 600.000 sebagaimana yang selama ini bisa dikasih. Ya paling cuma berapa, 200 triliun atau berapa, nggak sampai. Kalau itu dikasih, ekonomi berputar, Pak Ihsan. Mereka bisa makan, ya. Pertumbuhan ekonomi berputar, kemudian bisa juga income per kapitanya bisa naik, ya. Terus kemudian tingkat kemiskinannya bisa berkurang, lapangan pekerjaan bisa bertambah dan seterusnya. Saya pikir Indonesia terlalu mampu untuk memberikan dana sekitar 1 juta saja lah. 1 juta untuk 26 juta yang miskin, itu kan sekitar 260 triliun. Yang dikorupsi aja lebih daripada itu, gitu loh. Sangat bisa, sangat mampu, dan itu akan menggerakkan perekonomian secara masif, menggerakkan perekonomian secara merata, dan itu akan menciptakan setidaknya tahapan munculnya keadilan. Dan perimbangan antara desa dan kota. Pendidikan juga menjadi sebuah masalah ketika narasi makan bergizi gratis ternyata mengambil setengah hampir dari porsi dana pendidikan. Ini kan menjadi garu-garu kepala kita, ya. Apalagi dalam konteks sekarang ini, Pak Ihsan, harus disadari negara lagi nggak punya duit, kita masih punya persoalan fiskal. Ya, persoalan fiskal ini masih simpang siur. Apakah persoalan fiskal ini memang tidak ada dananya disimpan sebagaimana yang diungkapkan oleh Purbaya, Yudi Purbaya, atau memang sebenarnya ya itu kita nggak punya dana dan itu kemudian dipaksakan. Ya, semoga apa yang dikatakan oleh Menkyu itu benar, kita tidak punya persoalan fiskal, ya. Tapi kenapa kalau kita tidak punya persoalan fiskal, kok sudah ada perencanaan untuk hutang sampai 7.000 triliun tahun 2026? Ini kan juga menjadi seperti paradoks itu.
satu sisi kita merasa bahwa ada keamanan fiskal, Utang terus sana. kemudian yang kedua, kenapa ada efisiensi? Yang diefisiensi itu bukan hanya pada sektor-sektor yang potensial pemborosan dan potensial dikorupsi, tetapi juga sektor-sektor yang itu sangat fundamental, seperti misalnya pembangunan infrastruktur, kemudian pendidikan, kesehatan. Kenapa itu juga mengalami proses efisiensi, dan kenapa pula kemudian ada perencanaan untuk pinjam tuh 7.000 triliun lebih di tahun 2026. Ini kan paradoks, Pak Isa. Yang benar yang mana, ini harus dijelaskan. Buat beresin ibu kota negara kali ini, bagaimana Mas Tony itu? Ada ibu kota politik namanya. Ini gimana Mas Tony? Bagian dari bincang kita. Memang ada slip ya di dalam pengelolaan negara, ada beberapa hal ya, seperti ya misalnya kenaikan pangkat yang tidak sesuai, kemudian pengambilan posisi di sebagian orang TNI yang tidak sesuai ya, terus kemudian ya ini soal kedisiplinan dalam dalam mengikuti aturan ya, kepatuhan kepada aturan. Ini memang ada masalah yang menurut saya perlu dievaluasi, termasuk diantaranya adalah ibu kota politik ya. Tidak boleh menggunakan istilah yang keluar dari nomenklatur ya. Dalam konteks undang-undang IKN itu kan ada undang-undang IKN ya, nomor 21 tahun 2023, 2 tahun yang lalu lah dibikin. Saya di sini itu ada istilah ibu kota negara IKN, bukan ibu kota politik, bukan IKP, ibu kota politik. Ya. Ini apakah itu yang dimaksudkan ibu kota politik itu nanti berkaitan hanya dengan urusan politik belaka, ya aspirasi politik, demokrasi, atau kemudian memang tujuannya untuk politis saja, ya daripada itu mangkrak kemudian jadi masalah, ya sudahlah tetap dilanjutkan supaya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Tapi kan masalah ini kalau tidak ditempati masalahnya serius. Sekarang kan kita bertanya-tanya, benar nggak tahun 2028 itu siap? Yang pertama, kalau betul-betul siap, benar nggak akan ditempati? Karena tahun 2028 itu tahun politik, jalan 2029. Ya, apakah kemudian Pak Presiden ya nanti akan di sana berkontemplasi, tidak kampanye, ya. Atau memang 2028 ya sibuk kampanye terus, tapi secara formal itu sudah menjadi sudah menjadi pusat pemerintahan, tapi tidak ditempati. Ini kan juga jadi masalah. Jadi masalah. Ini masih menjadi sebuah pertanyaan, bahwa karena kemarin itu kan mundur-mundur terus, selesai tahun ini nggak jadi, pindah tahun ini, bulan ini nggak jadi, eselon 3, eselon 4, eselon 1, 2, 1 itu sudah siap semua, udah disiapin. Kalau eselon menteri itu punya rumah, eselon 1, 2, 3 itu di apartemen dengan tipe berbeda-beda. Pada Agustus 2024 kemarin nggak jadi pula, dan sekarang 2005 juga nggak ada, dan itu 2028. Apakah betul sudah selesai? Satu ya, andai kan belum selesai pun bisa kemudian secara bertahap sebagian itu masuk ke sana. Apakah betul presiden itu nanti akan pindah ke sana? Apakah legislatif anggota-anggota DPR itu pindah, kecuali terjadi kerusuhan seperti kemarin, anggota DPR cepat-cepat bisa pindah ke sana kan? Tapi kalau situasi normal, nampaknya teman-teman di DPR juga agak berat, dan akan terjadi pensiun dini yang cukup gelombang pensiun dini yang cukup besar, karena tidak semua ASN terutama di kementerian mau ke sana. Itu yang menjadi sebuah persoalan. Terakhir Mas Tony, apa kabar 27 September ini sebentar lagi P3 menjadi sorotan. Akankah partai wassalam atau assalamualaikum? Bagaimana? Silakan Mas Tony. Iya. P3 pada tanggal 27, 28, 29 akan melaksanakan atau mengadakan muktamar yang ke-10 kalau nggak salah. Dalam muktamar itu diantaranya bicara tentang ADART, sekaligus bicara tentang siapa yang akan mengomandoi atau menjadi dirijen di P3 kelak.
P3 ini menurut saya masa transisi. Ya, kalau BPK, PBB, Hanura itu kan masanya udah selesai lah. Nah, P3 ini baru merasakan pukulan berat ketika pemilu 2024 kurang dari 4% yang akhirnya terlempar dari Senayan, tetapi P3 masih memiliki konstituen yang jelas dan solid, fanatik ya, tinggal soal jumlahnya saja. Ya, beda dengan PBB, ya terlalu kecil yang orang kenal Masyumi, terlalu lama masalahnya Masyumi dibubarkan. Kalau P3 itu kan tidak dibubarkan. Kalau Masyumi kan sudah terlalu lama dibubarkan, kemudian coba ribun dengan PBB berat. Begitu juga dengan Hanura tidak memiliki basis konstituen yang solid, yang pasti, yang kuat. Sementara P3 punya histori yang kemudian mereka juga punya basis konsekuen atas proses perjalanan sejarah yang sangat termasuk heroik. Nah, dalam konteks ini P3 layak disebut sebagai partai dalam masa transisi. Artinya masa transisi itu nanti ketika 2029 bisa lanjut, bisa tidak lanjut. Kalau sudah tidak lanjut ya selesai. Kesempatan, ruang dan kesempatan untuk recovery makin susah. Tapi untuk saat ini meskipun sulit, tetapi peluangnya masih cukup besar untuk recovery. Partai ini akan sangat bergantung kepada satu pimpinan, yang kedua adalah strategi ya. Yang ketiga tentu saja logistik. Ya. 3 faktor ini, pimpinan itu beserta seluruh yang keempat itu adalah ini Pak Isan, apa itu tokoh-tokohnya yang kelak akan dipasang untuk menjadi calon anggota legislatif. PAN itu meskipun tertepa isu yang begitu dahsyat, gelombangnya begitu besar, ya, tetapi PAN itu rajin belanja tokoh. Akhirnya tetap bertahan, dan ya artis-artis masuk di PAN. Mungkin partai yang paling banyak artisnya itu adalah PAN, dan PAN boleh disebut sebagai partai para artis. Tetapi P3 ya bukan partai penguasa. P3 ini bergantung pada 4 faktor. Kalau pimpinannya besok itu tetap masih sama, Mardiono misalnya, agak sulit. Kenapa? Image Mardiono itu sekarang dianggap sebagai ikon kegagalan P3, simbol kegagalan P3. P3 ketika punya kursi saja tidak bisa dipertahankan oleh Mardiono sebagai PLT, apalagi ketika tidak punya kursi. Kan logika sederhananya begitu. Punya kursi saja susah dipertahankan, padahal di situ punya banyak akses, di situ punya logistik ya, di situ punya kepercayaan diri, itu pun nggak jadi. Apalagi kalau kemudian sekarang tidak punya anggota DPR, aksesnya terbatas, kemudian tidak dihitung oleh pihak penguasa, terus kemudian juga logistik tentu saja sangat minim. Ini akan semakin berat. Ya, satu-satunya jalan kalau P3 mau recovery ya memang harus ganti pimpinan. Siapa yang mengganti? Idealnya adalah orang kader partai, terus kemudian memiliki semua syarat yang dibutuhkan untuk recovery. Di antaranya adalah ketokohannya, kemudian kemampuannya mengelola partai, pengalamannya, dan juga finansialnya. Tetapi dalam konteks ini kita lihat ada tokoh macam Romi agak sulit, Romi karena punya track record tersendiri. Kemudian ada sekjen seperti Arwani, ya tidak. Dalam konteks recovery itu butuh logis yang besar. Ya, sementara ada P3 pada saat ini valuasinya rendah. Siapa yang mau ngelirik P3? Ya Pak Iksan tadi juga nanya, memang perlu ngomong P3? Itu aja sudah pesimis gitu loh. Apalagi yang lain. Saya pikir orang merasa tidak tertarik untuk bicara P3. Kemudian apalagi mengeluarkan uang untuk P3 ya. Hanya orang-orang yang peduli kepada P3 lah itu yang kemudian mau mengambil. Jadi akhirnya tidak ada rutan akar pun jadi kan gitu. Tidak ada rotan akan pun jadi. Ya bagaimanapun kalau memang di dalam kader internal tidak memadai untuk melawan Mardiono, yang pada akhirnya tidak terjadi sebuah recovery,
ya, maka memang tidak realistis saja memang mengambil orang dari luar. Sekarang kan adu kuat antara orang dari luar dengan Agus Suparmanto dengan Mardiono. Saya mendengar bahwa laporan pertanggungjawaban Mardiono, jadi asal bukan Mardiono, ABM itu kuat dan cenderung akan melakukan penolakan terhadap pertanggungjawaban karena mengkhawatirkan, mereka pesimis kalau Mardiono tetap memimpin di P3. Tetapi posisi orang luar juga 50-50, tetapi tidak ada jalan lain. Kalau memang itu menjadi satu-satunya pilihan, satu-satunya alternatif, satu-satunya yang tersedia, ya maka memang P3 harus realistis, gitu Pak. Ya, siapapun nanti yang akan menjadi pimpinan itu akan menentukan terhadap nasib P3 ke depan. Apakah status quo Mardiono atau kelompok reformis atau kelompok perubahan yang dipimpin oleh Agus Suparmanto dan Gus Yassin atau Gus Yassin, wakil gubernur Jawa Tengah. Masya Allah, terima kasih Mas Tony. Closing statement pagi hari ini sebagai penutup, silakan Mas Tony. Iya Pak Ihsan dan seluruh pendengar Rasil dimanapun berada, kita kawal bangsa ini dalam perjalanannya menuju masa depan dengan kepekaan yang kuat, dengan daya kritis yang tinggi, dan juga dengan semangat perjuangan untuk terus mengawal dengan kontribusi-kontribusi berarti untuk bangsa ini. Apakah kontribusi itu berupa gagasan atau kontribusi yang lain. Bangsa ini tidak boleh berjalan sendiri dan tanpa pengawalan dari rakyat, karena kedaulatan ada di tangan rakyat. Rakyat tidak boleh membiarkan pemerintah dan penguasa atau elit politik itu berjalan sendiri tanpa diingatkan, tanpa diberikan nasihat, tanpa diberikan masukan. Kalau itu baik, mari kita dukung bersama. Kalau itu tidak baik dan mengancam terhadap eksistensi masa depan bangsa, mari kita ingatkan. Saya pikir ini adalah sikap tanggung jawab kewarganegaraan kita sebagai pemilik kedaulatan. Mantap. Terima kasih Mas Tony Rosyid telah membersamai pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.